Pernahkah Anda merasa bahwa sejauh apapun Anda melangkah, ada sesuatu yang hilang di dalam diri Anda? Kita beribadah, kita berdoa, namun seringkali kita merasa Tuhan itu jauh, berada di langit yang tak terjangkau, sementara kita terpuruk dalam kesepian di bumi. Namun, tahukah Anda, para kekasih Allah dan para pencari sejati Nusantara memiliki sebuah rahasia besar tentang cara bertemu dengan Sang Pencipta tanpa harus menunggu ajal menjemput? Inilah ilmu manunggal ing Kawula Gusti, sebuah tingkat makrifat tertinggi, di mana sekat antara hamba dan Pencipta menjadi tipis, di mana Anda melebur ke dalam kehendak-Nya. Ini bukan tentang menjadi Tuhan, melainkan tentang menyadari bahwa tidak ada satu embusan napas pun yang lepas dari pengawasannya. Ini adalah tentang pulang ke rumah sejati saat Anda masih menginjakan kaki di dunia. Banyak yang takut membahas ilmu ini karena dianggap berat atau menyesatkan. Namun, dalam seri spesial ini, kita akan mengupasnya dengan hati yang bening, langkah demi langkah, agar kita bisa merasakan kehadirannya yang lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Sebelum kita masuk ke episode pertama yang akan menyingkap tabir makna sejati dari Manunggal, mari kita siapkan batin kita. Jika Anda merasa jiwa Anda sedang rindu pada kebenaran sejati, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar perjalanan spiritual ini tidak terputus. Klik like sebagai tanda bahwa Anda siap membuka hati untuk ilmu ini. Dan mari kita mulai perjalanan ini dengan doa. Ketik amin di kolom komentar, agar Tuhan membimbing langkah kita, membersihkan hati kita, dan mengizinkan kita untuk bertemu dengannya dalam setiap sujud dan helaan napas kita. Banyak orang gemetar saat mendengar kalimat Manunggal ing Kawula Gusti. Ada yang menganggapnya sebagai puncak kesaktian, namun tidak sedikit pula yang menghujatnya sebagai kesesatan, karena dianggap menyamakan manusia dengan Sang Pencipta. Namun, mari kita lepaskan sejenak segala perdebatan logika itu, dan mulailah bertanya dengan hati yang jujur. Mungkinkah setitik embun bisa ada tanpa adanya air? Mungkinkah sinar matahari bisa ada tanpa adanya matahari? Tentu tidak. Begitulah hubungan antara hamba dan Penciptanya. Selamat datang di episode pertama, seri Manunggal ing Kawula Gusti. Hari ini, kita akan menyingkap tabir yang selama ini menutupi makna sejati dari bersatunya hamba dan Sang Khalik sebuah perjalanan untuk menemukan Dia yang ternyata lebih dekat daripada urat leher Anda sendiri. Saudaraku, mari kita luruskan pemahaman yang seringkali disalahpahami selama berabad-abad. Manunggal ing Kawula Gusti bukanlah tentang zat manusia yang berubah menjadi Tuhan, dan bukan pula tentang Tuhan yang masuk ke dalam raga manusia yang fana. Tuhan tetaplah Sang Khalik yang Maha Agung, dan manusia tetaplah hamba yang lemah. Namun, Manunggal di sini adalah tentang kesadaran. Ini adalah kondisi di mana ego atau rasa keakuan Anda telah sirna, terbakar oleh api kerinduan, hingga yang tersisa di dalam diri Anda hanyalah kehendak-Nya. Ibarat sepotong besi yang dimasukkan ke dalam api yang membara. Besi itu tidak berubah menjadi api, namun ia menjadi panas dan bercahaya persis seperti api. Ia masih besi, tetapi ia memiliki sifat-sifat api. Itulah gambaran seorang hamba yang telah mencapai derajat Manunggal. Mengapa kita merasa Tuhan itu jauh? Mengapa kita sering merasa sendirian di tengah keramaian dunia? Itu karena kita terlalu sibuk membangun berhala di dalam pikiran kita. Berhala itu bukanlah patung batu, melainkan rasa sombong, rasa memiliki, dan rasa bahwa aku adalah pusat dari segalanya. Kita merasa aku yang bekerja, aku yang hebat, aku yang berdoa. Selama kata aku masih bertahta di dalam hati Anda, maka Tuhan akan tetap terasa jauh di atas langit ketujuh. Tabir yang menghalangi Anda untuk bertemu dengan Tuhan bukanlah jarak ribuan tahun cahaya, melainkan tebalnya ego Anda sendiri. Manunggal adalah proses meruntuhkan tabir itu. Ia adalah seni melepaskan segala atribut duniawi, hingga Anda menyadari bahwa diri Anda hanyalah bayangan dari Sang Cahaya. Dalam falsafah Nusantara, ini sering disebut sebagai mencari sangkan paraning dumadi, memahami dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Namun, para pencari makrifat tidak mau menunggu mati fisik untuk kembali kepada Tuhan. Mereka ingin pulang setiap saat. Mereka ingin merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap sujudnya,
dalam setiap tetes air matanya, bahkan dalam setiap langkah kakinya, di pasar sekalipun. Menyingkap tabir manunggal berarti menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah tarian tunggal. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izinnya. Saat Anda sudah sampai pada titik ini, Anda tidak akan lagi merasa khawatir, tidak akan lagi merasa takut, karena Anda tahu bahwa Sang Pemilik kehidupan sedang bekerja melalui diri Anda. Bayangkan betapa indahnya hidup seseorang yang sudah manunggal kesadarannya. Ia melihat setiap kejadian sebagai kiriman cinta dari kekasihnya. Jika ia diberi nikmat, ia tidak sombong karena ia tahu itu bukan miliknya. Jika ia diberi ujian, ia tidak mengeluh karena ia tahu sang kekasih sedang membelainya dengan cara yang berbeda. Ia hidup di dunia, namun hatinya sudah menetap di keabadian. Ia tidak lagi mengejar surga atau takut pada neraka, karena baginya bertemu dan bersama dengan Tuhan adalah surga yang paling nyata. Inilah yang disebut bertemu Tuhan tanpa mati dulu. Anda mati secara ego, namun hidup secara ruhani. Namun, saudaraku, perjalanan ini bukanlah jalan yang mudah dan instan. Anda tidak bisa mencapai puncak gunung tanpa melewati lereng yang terjal. Ada tahapan yang harus dilalui agar kita tidak tersesat dalam ilusi pikiran kita sendiri. Anda tidak bisa mengaku manunggal jika kewajiban syariat Anda masih terbengkalai. Anda tidak bisa mengaku makrifat jika hati Anda masih dipenuhi rasa iri dan dengki kepada sesama hambanya. Perjalanan menuju manunggal adalah perjalanan penyucian yang tiada henti. Setelah kita memahami hakikat kesatuan ini, muncul pertanyaan besar. Bagaimana cara kita memulai langkah pertama? Melalui pintu mana kita harus masuk agar tidak terjatuh dalam kesesatan? Di episode kedua nanti, kita akan membahas pondasi yang sangat penting, yaitu syariat, tarekat, hakikat, tangga menuju puncak makrifat. Kita akan belajar mengapa aturan lahiriah adalah jembatan yang tak boleh ditinggalkan untuk mencapai kedalaman batin. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini dengan penuh kesabaran. Jika Anda merasakan getaran rindu untuk lebih dekat dengan Nia setelah mendengar ini, silakan ketik Gusti Kulo NY Don Kerso di kolom komentar. Banyak orang yang terjebak dalam angan-angan, ingin langsung melompat ke puncak makrifat, ingin segera merasakan manunggal. Namun, mereka melupakan tangga yang harus dipijak. Mereka mengira bahwa dengan mempelajari hakikat, mereka boleh meninggalkan aturan lahiriah atau syariat. Padahal, mencari Tuhan tanpa pondasi yang kuat ibarat membangun istana di atas pasir. Terlihat indah sejenak, namun akan hancur seketika saat badai ujian datang menerjang. Hari ini, kita akan membedah peta perjalanan spiritual yang telah dirumuskan oleh para kekasih Allah, yaitu tangga syariat, tarekat, dan hakikat sebagai jalan satu-satunya menuju puncak makrifat yang sejati. Ia berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi jiwa Anda. Tanpa syariat, spiritualitas Anda akan menjadi liar, tanpa arah, dan mudah disusupi oleh tipu daya nafsu yang berwujud cahaya. Syariat adalah disiplin fisik yang memastikan raga Anda tunduk sebelum batin Anda bersujud. Tarekat adalah proses pembersihan batin atau tazkiyatun nafs. Disinilah perjuangan yang sesungguhnya dimulai. Tarekat adalah jembatan yang menghubungkan antara gerakan raga dengan rasa di jiwa. Di tahap ini, Anda bukan lagi sekadar melakukan salat, tetapi mulai merasakan salat, hingga sampailah kita pada lapisan hakikat. Hakikat adalah daging buah kelapa, inti dari segala yang dicari. Pada tahap ini,
tabir-tabir rahasia mulai terbuka. Anda mulai memahami mengapa sebuah aturan diciptakan. Di titik ini, logika Anda mulai menyerah pada rasa, dan mata batin Anda mulai tajam melihat tanda-tanda kebisarania di setiap sudut kehidupan. Namun, saudaraku, puncak dari semua ini adalah makrifat, yaitu air kelapa yang sangat segar dan jernih. Makrifat adalah pengenalan yang mendalam. Seseorang tidak akan pernah mencapai makrifat jika ia membuang syariat. Janganlah kita merasa sudah tinggi hanya karena sudah membaca ribuan kitab marifat, sementara lisan kita masih menyakiti tetangga dan hati kita masih kotor oleh keserakahan. Perjalanan ini adalah perjalanan menunduk, bukan mendongak. Tangga syariat, tarekat, dan hakikat bukan untuk membedakan siapa yang lebih suci, melainkan untuk memastikan bahwa setiap langkah kita tetap dalam koridor yang diridainya. Hanya dengan pondasi yang benar, kita bisa manunggal tanpa tersesat dan bisa bertemu tanpa kehilangan jati diri sebagai hamba. Lalu, bagaimana cara konkretnya untuk mulai membersihkan lapisan-lapisan ini? Apa yang harus dilakukan agar ego kita yang keras ini mulai luluh dan siap menerima cahaya ilahi? Rahasianya ada pada sebuah teknik yang paling ditakuti oleh nafsu manusia, yaitu mematikan diri. Di episode ketiga nanti, kita akan masuk ke bagian yang sangat dalam. Mematikan diri sebelum mati. Rahasia mati sajroning urip, kita akan belajar cara melepaskan keterikatan dunia agar ruh kita bisa terbang bebas menemui Sang Pencipta. Terima kasih telah mendengarkan dengan sepenuh hati. Jika Anda berkomitmen untuk memperbaiki ibadah, lahir dan batin Anda mulai hari ini, silakan ketik Lillahi Ta'ala di kolom komentar. Banyak orang yang ketakutan saat mendengar kata kematian. Bagi mereka, mati adalah akhir dari segalanya. Sebuah perpisahan yang menyakitkan dengan dunia yang mereka cintai. Namun, bagi para pencari makrifat, kematian justru adalah pintu gerbang menuju perjumpaan yang hakiki. Disinilah para leluhur kita menitipkan sebuah ilmu yang sangat rahasia, namun sangat berkuasa, yaitu mati sajroning urip atau mematikan diri sebelum mati. Selamat datang di episode ketiga, seri Manunggal Ing Kaula Gusti. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman batin untuk memahami mengapa untuk hidup yang sesungguhnya di hadirat Tuhan, Anda harus belajar mati terlebih dahulu dari segala tipu daya duniawi. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan mematikan diri sebelum mati? Ini bukanlah ajakan untuk mengakhiri hidup secara fisik, melainkan sebuah latihan spiritual untuk mematikan ego, mematikan nafsu, dan mematikan keakuan yang selama ini menjajah jiwa Anda. Selama ini, siapa yang sebenarnya hidup di dalam diri Anda? Seringkali yang hidup bukanlah ruh suci Anda, melainkan rasa marah, rasa sombong, ambisi yang tak terbendung, dan ketekutan-ketekutan yang semu. Itulah yang disebut hidup yang mati. Sedangkan mati sajroning urip adalah kondisi di mana raga Anda masih bergerak di pasar, tangan Anda masih bekerja di kantor, namun batin Anda sudah mati dari keterikatan terhadap itu semua. Anda ada, namun Anda merasa tiada, karena yang Anda saksikan hanyalah wujud Tuhan. Mengapa kita harus mati sebelum mati? Karena Tuhan itu maha suci, dan Ia tidak akan nampak pada hati yang masih kotor oleh berhala-berhala duniawi. Bayangkan sebuah gelas yang penuh dengan air keruh. Mungkinkah kita bisa mengisinya dengan air murni
sebelum air keruh itu dibuang, begitu juga dengan batin kita. Selama batin Anda masih penuh dengan rasa ini milikku, ini karyaku, atau aku lebih hebat, maka cahaya Tuhan tidak akan punya ruang untuk masuk. Dengan mematikan rasa memiliki, Anda sebenarnya sedang mengosongkan diri. Dan di saat Anda sudah benar-benar kosong, atau suwung, disitulah Sang Maha Hidup akan mengisi kekosongan itu dengan kehadirannya. Inilah rahasia mengapa orang yang sudah mati batinnya justru memiliki kekuatan yang luar biasa, karena bukan lagi dia yang bertindak, melainkan kekuatan Tuhan yang mengalir melaluinya. Praktik mati sajroning urip dimulai dengan melepaskan ketergantungan pada penilaian manusia. Orang yang sudah mati dari egonya tidak akan terbang karena dipuji, dan tidak akan tumbang karena dihina. Baginya, pujian dan hinaan hanyalah angin lalu yang tidak mengenai jiwanya. Ia menyadari bahwa segala kebaikan yang ada pada dirinya adalah milik Tuhan, dan segala kekurangan adalah miliknya sendiri. Ia mulai memandang dunia ini seperti sebuah panggung sandiwara. Ia berperan dengan sebaik-baiknya, namun ia tidak pernah lupa bahwa setelah tirai ditutup, ia harus kembali kepada Sang Sutradara. Inilah yang membuat pribadinya menjadi sangat tenang, karena ia sudah tidak lagi memiliki beban untuk membuktikan apapun kepada siapapun, kecuali kepada Tuhannya. Ketahuilah saudaraku, bahwa musuh terbesar dalam perjalanan manunggal bukanlah setan yang nampak, melainkan nafsu yang bersembunyi di balik jubah ketaatan kita sendiri. Seringkali kita merasa sudah beribadah, namun sebenarnya kita hanya sedang memuaskan ego spiritual kita agar dianggap suci. Inilah kehidupan ego yang harus kita matikan. Matikan keinginan untuk dikenal, matikan keinginan untuk dipuja, dan matikan keinginan untuk merasa lebih benar dari orang lain. Saat aku Anda benar-benar mati, maka dia akan menjadi mata yang Anda gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang Anda gunakan untuk mendengar, dan menjadi tangan yang Anda gunakan untuk bertindak. Inilah puncak dari kebahagiaan manusia, ketika ia tidak lagi menjadi beban bagi dirinya sendiri. Namun, bagaimana kita bisa menjaga kondisi mati ini di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus menarik perhatian kita? Bagaimana cara membersihkan sisi sakarat di dalam hati, agar kita bisa melihat wajah Tuhan dengan jelas? Rahasianya ada pada kebersihan cermin batin Anda. Di episode keempat nanti, kita akan membahas teknik penyucian yang lebih mendalam, yaitu cermin yang bening, membersihkan hati agar Tuhan tampak di dalamnya. Kita akan belajar cara mendeteksi noda-noda halus di dalam hati yang seringkali luput dari penglihatan kita. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perenungan. Jika Anda siap untuk mulai melepaskan ego Anda hari ini, silakan ketik "Saya ikhlas" di kolom komentar sebagai tanda kesiapan batin Anda. Bayangkan Anda berdiri di depan sebuah cermin yang tertutup debu tebal, lumpur hitam, dan kerak yang sudah mengeras bertahun-tahun. Mungkinkah Anda bisa melihat wajah Anda dengan jelas di sana? Tentu tidak. Yang Anda lihat hanyalah kegelapan dan kekotoran. Begitulah perumpamaan hati manusia. Banyak orang bertanya, mengapa aku tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Mengapa aku tidak bisa melihat keajaibannya? Jawabannya bukan karena Tuhan itu jauh, melainkan karena cermin batin Anda terlalu kotor untuk memantulkan cahayanya. Selamat datang di episode keempat seri Manunggal ing Kaula Gusti. Hari ini, kita akan membahas rahasia cermin yang bening, tentang bagaimana membersihkan setiap noda di dalam hati, agar Sang Maha Pencipta dapat tampak dan dirasakan kehadirannya di dalam diri Anda. Saudaraku, dalam khazanah spiritual, hati atau kolbu sering disebut sebagai Baitullah, rumah Tuhan yang sesungguhnya. Namun, rumah itu tidak akan pernah disinggahi oleh Sang Raja jika kondisinya penuh dengan sampah dan kotoran. Kotoran batin ini bukan hanya berupa dosa-dosa besar yang nampak oleh mata, melainkan penyakit halus yang sering kita anggap remeh. Sifat sombong, iri hati, dendam yang dipendam, hingga kecintaan yang berlebihan pada dunia adalah noda hitam yang menutupi cermin batin kita. Setiap kali kita berbohong, satu titik hitam muncul. Setiap kali kita memandang rendah orang lain, satu goresan luka membekas di cermin itu. Lama-kelamaan, cermin yang seharusnya jernih menjadi gelap gulita, hingga cahaya ilahi yang selalu memancar tidak lagi bisa menembus masuk ke dalam jiwa kita. Proses membersihkan hati ini
adalah inti dari perjalanan makrifat. Ini adalah kerja keras yang tanpa henti. Karena dunia setiap detiknya selalu berusaha melemparkan debu ke arah kita. Langkah pertama untuk membeningkan cermin ini adalah dengan kejujuran pada diri sendiri. Anda harus berani menatap ke dalam dan mengakui, ya, hatiku masih penuh dengan kebencian. Ya, aku masih haus akan pujian. Tanpa pengakuan, pembersihan tidak akan pernah terjadi. Proses ini dalam ilmu tasawuf disebut sebagai tahali, yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Anda harus membuang sampai sampah ego itu satu persatu dengan air mata penyesalan dan permohonan ampun yang tulus. Setelah sampah dibuang, langkah selanjutnya adalah dizikir yang menembus jantung. Dizikir bukan hanya sekadar menggerakkan lidah dengan angka-angka tertentu, melainkan sebuah gosokan spiritual yang kuat untuk mengikis kerak yang mengeras di cermin hati. Saat Anda mengucapkan namanya, bayangkan nama itu seperti sikat yang sedang membersihkan noda hitam di jantung Anda. Lakukan dengan penuh rasa, hingga getaran di zikir itu tidak lagi berada di tenggorokan, melainkan meresap ke dalam aliran darah dan setiap detak jantung. Inilah yang akan membuat hati Anda mulai bercahaya. Dan saat hati itu mulai bening, Anda akan mulai merasakan keajaiban. Anda akan mulai melihat kebaikan di balik setiap musibah. Dan Anda akan mulai merasakan kasih sayang Tuhan dalam setiap helaan napas. Namun, berhati-hatilah, saudaraku. Musuh terbesar dari cermin yang sudah bening adalah ria halus atau rasa bangga karena merasa sudah suci. Saat Anda merasa sudah lebih bersih dari orang lain, pada saat itulah noda baru yang paling gelap kembali menutupi cermin Anda. Kebeningan hati yang sejati adalah ketika Anda melihat semua manusia dengan pandangan kasih sayang tanpa merasa lebih tinggi sedikit pun. Anda menyadari bahwa cahaya yang terpantul di cermin Anda bukanlah milik Anda, melainkan murni milik Sang Cahaya. Anda hanyalah wadah, Anda hanyalah cermin. Manunggal tidak akan pernah terjadi pada hati yang merasa dirinya memiliki cahaya sendiri. Jika hati Anda sudah mulai bening, maka ibadah Anda tidak lagi terbatas pada waktu-waktu tertentu. Anda tidak lagi hanya bertemu Tuhan saat salat 5 waktu saja, tetapi setiap saat. Kondisi ini membawa kita pada rahasia berikutnya yang sangat agung, yaitu bagaimana menjaga kesadaran akan kehadiranaya dalam setiap aktivitas tanpa henti. Di episode kelima nanti, kita akan membahas teknik yang sangat penting. Salat daim, mengingat Tuhan di setiap helaan napas. Bukan hanya di atas sajadah, kita akan belajar cara menghidupkan hati agar terus menyambung dengan Sang Pencipta, meski raga sedang sibuk bekerja. Terima kasih telah mendengarkan dengan keheningan jiwa. Jika Anda berkomitmen untuk membersihkan hati Anda mulai hari ini, silakan ketik "Hatiku adalah rumahmu" di kolom komentar. Banyak orang yang merasa bahwa ibadah hanya terjadi di atas sajadah, hanya dilakukan di dalam masjid, atau hanya berlangsung selama 5 kali dalam sehari. Namun, bagi mereka yang merindukan manunggal ing kawula Gusti, membatasi perjumpaan dengan Tuhan hanya pada waktu-waktu tertentu adalah sebuah kerugian besar. Mungkinkah seorang kekasih hanya ingat pada pujaannya saat berkirim surat saja? Tentu tidak. Kekasih sejati akan membawa wajah sang kekasih di setiap helaan napasnya. Selamat datang di episode kelima seri Manunggal ing Kawula Gusti. Hari ini kita akan memasuki salah satu rahasia paling dalam dari ajaran para leluhur, yaitu Shalat Daim. Sebuah kondisi di mana hati Anda terus bersujud, meski raga Anda sedang bekerja dan lisan batin. Anda terus berzikir, meski Anda sedang berbicara dengan sesama manusia. Saudaraku, janganlah Anda salah menafsirkan istilah salat daim sebagai alasan untuk meninggalkan salat fardu. Justru sebaliknya, salat daim adalah nyawa yang membuat salat lahiriah Anda menjadi hidup. Secara bahasa, daim berarti terus-menerus atau abadi. Salat daim adalah salatnya ruh, sebuah kesadaran yang tak terputus bahwa Anda selalu berada di hadapan Tuhan, Mayatullah. Jika salat syariat memiliki waktu awal dan waktu akhir, maka salat daim tidak mengenal salam penutup. Ia dimulai saat mata batin Anda terbuka, dan tidak akan pernah berakhir hingga Anda menghembuskan napas terakhir. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah bisa tetap tenang di
di tengah badai, karena batin mereka tidak pernah keluar dari masjid kesadaran ilahi. Bagaimana cara mempraktikkan syalat daim di tengah kesibukan dunia yang begitu riuh? Kuncinya terletak pada napas. Napas adalah jembatan paling nyata antara raga dan jiwa, antara makhluk dan Khalik. Di dalam setiap embusan napas yang keluar dan setiap tarikan napas yang masuk, ada asma Tuhan yang mengalir. Para guru marifat mengajarkan kita untuk menitipkan di zikir pada setiap napas. Saat napas masuk, batin bergetar menyebut Hu, dan saat napas keluar, batin bergetar menyebut Allah. Jika Anda melatih ini dengan tekun, loma kelemon di zikir itu tidak lagi Anda gerakkan secara sengaja, melainkan ia akan berjalan sendiri, mengikuti irama detak jantung dan aliran darah Anda pada titik ini. Bahkan saat Anda tertidur sekalipun, ruh Anda tetap dalam keadaan salat dan bersujud kepadanya. Salat daim adalah tentang menjaga pandangan batin. Saat Anda bekerja, Anda menyadari bahwa kekuatan yang Anda gunakan untuk bergerak adalah daya dari Tuhan. Saat Anda melihat keindahan alam, batin Anda langsung tersambung pada Sang Maha Indah. Saat Anda dihina orang lain, Anda tidak marah, karena Anda melihat bahwa orang tersebut hanyalah alat Tuhan untuk menguji kesabaran Anda. Inilah puncak dari kesadaran hamba. Ketika tidak ada satu detik pun yang kosong dari kehadiran Tuhan, dunia tidak lagi menjadi penghalang bagi Anda untuk menggenaya, justru dunia menjadi cermin yang memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Disinilah Anda mulai memahami bahwa manunggal itu bukan dicari, tapi disadari kehadirannya di setiap waktu. Manfaat dari salat daim ini sangat luar biasa bagi kehidupan duniawi Anda. Orang yang batinnya terus salat akan memiliki ketenangan yang luar biasa. Stres, kecemasan, dan ambisi yang melatap-letap akan sirna dengan sendirinya. Anda menjadi pribadi yang sangat efektif karena Anda bertindak dengan bimbingannya, bukan dengan dorongan nafsu. Anda menjadi pribadi yang penuh wibawa karena aura kesucian batin Anda terpancar melalui wajah dan perbuatan Anda. Inilah cara hidup manusia yang merdeka, manusia yang kakinya menginjak bumi, tangannya mengelola dunia, namun kepalanya sudah bersandar di singgasana arasinya. Namun, saudaraku, salat daim hanyalah awal dari kekuatan yang lebih besar. Ketika seorang hamba sudah mampu menjaga kesadaran yang tak terputus ini, maka ia akan mulai memahami rahasia penyelarasan antara dirinya dengan alam semesta. Ia akan mulai mengerti bahwa dirinya adalah miniatur dari alam raya ini. Di episode ke-6 nanti, kita akan membahas ilmu yang sangat legendaris dalam Khazanah Jawa, yaitu Sastra Jendra Hayuningrat. Ilmu rahasia menata alam semesta lewat diri sendiri. Kita akan belajar bagaimana keselarasan batin Anda bisa mengubah realitas di sekitar Anda. Terima kasih telah menyimak dengan penuh kekhusyukan. Jika Anda berniat melatih di zikir napas mulai detik ini, silakan ketik setiap napasku adalah doa di kolom komentar. Di kalangan masyarakat Jawa, ada sebuah ilmu yang dianggap sangat rahasia, sangat wingit, dan hanya diberikan kepada mereka yang telah selesai dengan urusan dunianya. Ilmu itu disebut Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diu. Banyak orang salah mengira bahwa ini adalah ajaran untuk mendapatkan kesaktian supranatural atau menguasai makhluk halus. Padahal, hakikat dari ilmu ini adalah puncak dari penyelarasan antara jagat cilik atau diri manusia dengan jagat gede atau alam semesta. Selamat datang di episode ke-6 seri Manunggal Ingkawula Gusti. Hari ini kita akan membedah rahasia menata alam semesta bukan dengan kekuatan otot, melainkan dengan menata diri sendiri hingga mencapai titik harmoni tertinggi. Saudaraku, mari kita pahami makna dari nama yang agung ini. Sastra berarti tulisan atau ilmu. Jendra berarti milik Sang Pencipta. Hayuningrat berarti keselamatan alam semesta. Dan Pangruating Diu berarti pelebur sifat-sifat raksasa atau angkara murka. Jadi, Sastra Jendra adalah ilmu Tuhan untuk menyelamatkan alam dengan cara melebur sifat-sifat buruk di dalam diri manusia. Para leluhur kita menyadari sebuah hukum spiritual yang sangat dalam, bahwa apa yang terjadi di luar sana, di dunia yang luas ini, sebenarnya hanyalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam batin manusia. Jika batin manusia kacau,
maka alam akan ikut kacau. Namun, jika batin seorang hamba sudah mencapai titik manunggal dan damai, maka alam semesta di sekitarnya pun akan ikut tunduk dan harmonis. Mengapa kita harus menata diri sendiri untuk menata alam? Karena manusia adalah mikrokosmos miniatur dari seluruh alam raya. Di dalam diri Anda ada unsur tanah, air, api, dan udara. Di dalam diri Anda ada gunung, ada samudra, dan ada badai. Ketika Anda mampu mengendalikan amarah Anda yang merupakan simbol dari api, maka Anda sedang meredakan badai di alam semesta. Ketika Anda mampu menstabilkan emosi Anda yang merupakan simbol air, maka Anda sedang membawa kesejukan bagi lingkungan Anda. Sastra Jendra mengajarkan bahwa seorang hamba yang sudah selaras dengan Tuhan, ucapannya akan menjadi sabda, dan kehadirannya akan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Inilah alasan mengapa para wali dan orang-orang suci bisa meredakan bencana atau menjinakkan hewan buas. Karena frekuensi batin mereka sudah menyatu dengan harmoni alam ciptaan Tuhan. Cara mempraktikkan ilmu ini dalam kehidupan modern bukanlah dengan bertapa di gua, melainkan dengan menata niat dan pikiran. Setiap pikiran negatif yang Anda lepaskan, setiap kutukan yang Anda ucapkan, sebenarnya sedang merusak tatanan energi di sekitar Anda. Sebaliknya, ketika Anda memancarkan kasih sayang, doa, dan rasa syukur, Anda sedang menulis sastra keselamatan bagi dunia. Sastra Jendra adalah tentang menjadi manusia yang fungsional bagi kemanusiaan. Orang yang sudah menguasai ilmu ini tidak lagi egois. Ia menyadari bahwa jika ia menyakiti orang lain, ia sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri dan merusak tatanan alam. Ia menjadi pribadi yang memayu hayuning bawono memperindah keindahan dunia. Ketahuilah, kekuatan terbesar manusia bukanlah pada kemampuannya menghancurkan, melainkan pada kemampuannya untuk meruat atau memperbaiki. Sifat diu atau raksasa di dalam diri kita seperti keserakahan, rasa ingin menguasai, dan sombong itulah yang harus dilebur terlebih dahulu. Tanpa melebur sifat raksasa ini, ilmu apapun yang Anda miliki hanya akan menjadi alat penghancur. Namun, saat sifat raksasa itu sirna, dan yang tersisa hanyalah sifat-sifat ketuhanan, maka Anda akan melihat bahwa dunia ini begitu patuh kepada Anda. Rezeki akan datang tanpa dicari, perlindungan akan hadir tanpa dipinta, dan setiap langkah Anda akan selalu dijaga oleh tentara-tentara cahaya dari alam semesta. Namun, saudaraku, ada satu penghalang terakhir yang seringkali membuat ilmu sastra Jendra ini gagal bekerja. Penghalang itu adalah dinding tebal yang bernama keakuan. Banyak orang merasa sudah hebat karena memiliki ilmu. Padahal rasa hebat itulah yang justru menjauhkan kita dari hakikat manunggal. Di episode ke-7 nanti, kita akan masuk ke inti dari segala penghancuran penghalang batin, yaitu melepaskan aku, menghancurkan berhala terbesar yang ada di dalam pikiran. Kita akan belajar cara meruntuhkan kesombongan halus yang seringkali bersembunyi di balik jubah ibadah kita. Terima kasih telah menyimak dengan kedalaman hati. Jika Anda berniat menjadi pembawa kedamaian bagi alam mulai hari ini, silakan ketik "Aku selaras dengan semesta" di kolom komentar. Bayangkan Anda sedang memegang sebuah bejana emas yang sangat indah, namun bejana itu penuh dengan lumpur yang kotor. Apakah Anda akan meminum air darinya? Tentu tidak. Begitulah diri kita. Selama ini, kita sibuk memperindah penampilan, memperbanyak ilmu, dan menumpuk amal, namun di dalam hati kita masih bertahta sebuah berhala yang paling besar, paling kuat, dan paling licik di alam semesta. Berhala itu bukanlah patung batu atau emas, melainkan sebuah kata kecil yang bernama Aku. Selamat datang di episode ke-7, seri Manunggal, Ing Kawula Gusti. Hari ini, kita akan melakukan pembedahan jiwa yang paling menyakitkan, namun paling membebaskan, yaitu melepaskan aku, menghancurkan berhala terbesar yang ada di dalam pikiran. Saudaraku, mengapa kita sulit mencapai titik manunggal? Mengapa Tuhan terasa seperti konsep di awang-awang dan bukan kehadiran yang nyata? Jawabannya adalah karena di dalam rumah batin Anda masih ada dua tuan yang berebut kekuasaan. Ada Tuhan dan ada aku. Selama Anda masih merasa bahwa aku yang hebat, aku yang alim, aku yang sukses,
atau bahkan aku yang paling menderita, maka Anda sebenarnya sedang menduakan Tuhan. Dalam ilmu makrifat, keakuan atau ego adalah hijab atau penghalang paling tebal. Hijab ini tidak terbuat dari kegelapan, melainkan seringkali terbuat dari cahaya palsu, yaitu rasa bangga atas amal ibadah dan pencapaian spiritual kita sendiri. Melepaskan aku bukan berarti Anda kehilangan jati diri atau menjadi tidak berdaya. Sebaliknya, saat aku Anda luruh, Anda justru tersambung dengan kekuatan yang tak terbatas. Coba perhatikan tetesan air hujan. Selama ia masih merasa menjadi tetesan, ia sangat rapuh. Ia bisa menguap oleh panas atau terserap oleh tanah. Namun, saat tetesan itu jatuh ke samudera dan melepaskan identitasnya sebagai tetesan, ia menjadi samudera itu sendiri. Ia tidak hilang, ia hanya meluas. Begitulah hakikat manunggal. Anda harus berani menenggelamkan ego Anda ke dalam samudera kehendak ilahi. Anda harus sampai pada titik di mana Anda menyadari bahwa salat Anda, sedekah Anda, bahkan napas Anda bukanlah milik Anda. Semuanya adalah milik Nia yang dipinjamkan melalui Anda. Bagaimana cara mendeteksi berhala aku ini dalam keseharian? Perhatikan, saat Anda dikritik, jika hati Anda merasa panas dan ingin membela diri, itu adalah aku yang sedang terluka. Perhatikan saat Anda melihat orang lain berbuat salah, jika muncul rasa lebih suci atau lebih benar, itu adalah aku yang sedang merasa tinggi. Bahkan, rasa rendah diri yang berlebihan pun adalah bentuk dari ego karena Anda masih terlalu fokus pada diri sendiri daripada fokus pada kebesaran Sang Pencipta. Menghancurkan berhala. Aku berarti Anda mulai memandang diri Anda sebagai nol. Anda adalah ketiadaan yang diwujudkan oleh Sang Ada. Saat Anda sudah merasa menjadi nol, maka tidak ada lagi yang bisa merendahkan Anda. Karena Anda sudah berada di posisi paling bawah. Dan tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Karena tidak ada lagi ego yang bisa diserang. Proses penghancuran ego ini seringkali disebut sebagai fana. Fana fil Allah, yaitu lenyapnya sifat-sifat kemakhlukan di dalam sifat-sifat ketuhanan. Ketika aku sudah hancur, Anda akan mulai melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Anda tidak lagi melihat manusia sebagai kawan atau lawan, melainkan sebagai perwujudan dari rencana Tuhan. Anda tidak lagi bekerja untuk mengejar pengakuan, melainkan untuk menjalankan amanah. Di titik inilah, ketenangan yang sejati akan muncul. Anda akan merasakan kebebasan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya, karena beban terberat di dunia ini bukanlah kemiskinan atau penyakit, melainkan beban untuk mempertahankan citra diri atau gengsi di hadapan manusia. Ketahuilah, saudaraku, bahwa Tuhan hanya akan menampakkan dirinya secara utuh pada jiwa yang sudah kosong dari dirinya sendiri. Jika Anda masih merasa ada, maka Tuhan akan tetap tersembunyi. Namun jika Anda sudah tiada, maka hanya Dialah yang nampak. Inilah kunci utama untuk bisa bertemu dengannya. Namun, untuk menjaga agar ego ini tidak tumbuh kembali, kita membutuhkan sebuah ruang khusus, sebuah jeda dari keramaian dunia untuk benar-benar berduaan dengan Sang Kekasih. Di episode ke-8 nanti, kita akan mempelajari sebuah teknik klasik para pencari Tuhan, yaitu bertemu Tuhan dalam sunyi, rahasia khalwat, dan keheningan batin. Kita akan belajar mengapa keheningan adalah bahasa Tuhan yang paling tinggi, dan bagaimana cara menemukan tempat sunyi itu di dalam hati Anda sendiri. Terima kasih telah berani jujur menatap ego Anda hari ini. Jika Anda berniat meruntuhkan berhala aku di dalam pikiran Anda, silakan ketik "tiada daya selain milikmu" di kolom komentar. Dunia ini sangat bising, bukan hanya bising oleh suara kendaraan atau hiruk-pikuk pasar, tetapi bising oleh suara-suara di dalam kepala kita sendiri. Suara ambisi, suara ketakutan, dan suara keinginan yang tak pernah puas. Di tengah kegaduhan itu, mungkinkah kita bisa mendengar suara Tuhan? Mungkinkah kita bisa merasakan kehadiran Nia? Jika batin kita selalu sibuk mendengarkan dunia, para leluhur dan guru makrifat tahu bahwa bahasa Tuhan yang paling tinggi adalah keheningan. Selamat datang di episode ke-8, seri Manunggal ing Kawula Gusti. Hari ini, kita akan mempelajari rahasia bertemu Tuhan dalam sunyi, tentang kekuatan, alwat, dan bagaimana cara menemukan titik hening
di mana rahasia ketuhanan mulai tersingkap. Saudaraku, mengapa para nabi menerima wahyu di gua-gua yang sepi? Mengapa para wali melakukan uzlah atau mengasingkan diri di tempat yang jauh dari keramaian? Bukan karena Tuhan hanya ada di tempat sepi, melainkan karena hanya di tempat sepi itulah manusia bisa berhenti berbicara dan mulai mendengar. Dalam perjalanan manunggal, Anda membutuhkan momen di mana Anda melepaskan semua peran duniawi Anda. Anda harus berhenti sejenak menjadi seorang ayah, menjadi seorang bos, menjadi seorang pekerja, atau menjadi siapapun di mata manusia. Anda harus berdiri sebagai hamba yang telanjang secara batin di hadapan Sang Pencipta. Inilah yang disebut dengan khalwat atau menyepi. Namun, janganlah Anda salah paham. Khalwat yang sejati bukanlah sekadar raga yang berada di tempat sepi, sementara pikiran masih melayang ke urusan hutang atau kemewahan dunia. Itu hanyalah kesepian fisik. Khalwat yang hakiki adalah khalwat fil jalwat, yaitu menyepi di tengah keramaian. Raga Anda boleh berada di tengah pasar, tangan Anda boleh bersalaman dengan ribuan orang. Namun batin Anda memiliki kamar rahasia yang pintunya selalu terkunci untuk siapapun kecuali untuk Tuhan. Di dalam kamar rahasia batin itulah Anda bercengkerama dengan Sang Kekasih tanpa terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Jika Anda sudah menemukan titik hening ini, maka kesunyian tidak lagi menakutkan bagi Anda, melainkan menjadi rumah yang paling Anda rindukan. Keheningan adalah syarat utama untuk melihat kebenaran. Ibarat permukaan danau, jika airnya terus bergejolak dan bergelombang, ia tidak akan bisa memantulkan cahaya bulan dengan sempurna. Namun, saat air itu tenang dan hening, bulan yang ada di langit akan nampak jelas berada di dasar danau. Begitulah Tuhan. Dia selalu ada di sana. Namun Pancalenaya hanya nampak jelas saat pikiran dan hati Anda sudah tenang. Melalui keheningan batin, Anda mulai menyadari bahwa jarak antara Anda dan Tuhan sebenarnya tidak ada. Jarak itu selama ini hanya diciptakan oleh kebisingan ego Anda sendiri. Bagaimana cara praktis melatih keheningan batin di kehidupan modern yang serba cepat ini? Mulailah dengan menyediakan waktu 15 hingga 30 menit setiap hari. Di saat semua orang tertidur di sepertiga malam terakhir, duduklah dalam diam, matikan ponsel, dan jangan katakan apapun. Jangan meminta apapun, jangan merapalkan doa-doa panjang. Cukup diam dan rasakan kehadirannya. Biarkan pikiran-pikiran yang muncul lewat begitu saja, seperti awan di langit, jangan ditangkap, jangan diikuti, fokuslah pada detak jantung dan napas Anda. Di tengah kesunyian itu, saat suara dunia mulai memudar, Anda akan mulai merasakan sebuah getaran lembut, sebuah kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah saat di mana batin Anda mulai menyentuh samudera manunggal. Orang yang sudah sering berjumpa dalam sunyi, perilakunya akan berubah. Ia akan menjadi pribadi yang sangat tenang dan tidak mudah terprovokasi. Ucapannya menjadi sedikit namun berbobot, karena ia berbicara dari sumber keheningan. Ia tidak lagi butuh pengakuan dunia, karena ia sudah mendapatkan pengakuan dari Sang Raja di dalam kesunyiannya. Keheningan inilah yang menjadi bahan bakar bagi kekuatan spiritual manusia. Tanpa keheningan, spiritualitas Anda akan menjadi dangkal dan hanya menjadi hiasan bibir belaka. Saudaraku, ketika Anda sudah mulai terbiasa dengan keheningan dan mampu menjaga hati yang jernih, maka keogeban akan mulai terjadi dalam hidup Anda. Hal-hal yang sebelumnya nampak mustahil mulai menjadi nyata secara spontan. Di episode ke-9 nanti, kita akan membahas fenomena ini dengan lebih dalam. Buah dari ma'rifat, karomah, dan ketajaman batin yang datang tanpa diminta. Kita akan belajar mengapa kekuatan luar biasa justru datang saat kita sudah tidak lagi menginginkannya. Terima kasih telah menemani dalam kesunyian ini. Jika Anda berniat menemukan waktu sunyi untuk Tuhan mulai malam ini, silakan ketik hening dalammu di kolom komentar. Banyak orang yang belajar ilmu makrifat karena mengejar kesaktian. Mereka ingin bisa membaca pikiran orang lain, ingin bisa berjalan di atas air, atau ingin segala keinginannya terkabul seketika. Namun, tahukah Anda, justru selama Anda masih mengejar kesaktian itu, ia akan semakin menjauh, karena kesaktian yang dicari dengan nafsu adalah sebuah jebakan ego yang baru. Dalam jalan manunggal ingkaulah Gusti, kekuatan luar biasa
bukanlah tujuan, melainkan hanyalah buah yang jatuh sendiri saat pohon batin sudah matang. Selamat datang di episode ke-9, seri Manunggal ing Kaula Gusti. Hari ini, kita akan membahas tentang buah dari makrifat, tentang karomah, ketajaman batin, dan keajaiban yang datang tanpa pernah diminta. Saudaraku, mari kita pahami apa itu karomah. Karomah bukanlah sihir, bukan pula trik pikiran. Karomah adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada hamba-Nya yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Ketika seseorang sudah mencapai tahap fana, di mana egonya sudah luruh dan kehendaknya sudah menyatu dengan kehendak ilahi, maka Tuhanlah yang menjadi pendengaran, penglihatan dan tangannya. Di titik inilah terjadi apa yang disebut sebagai sabda dadi. Apa yang terlintas di hati menjadi nyata. Apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Bukan karena hamba itu sakti, melainkan karena Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nia melalui perantara hamba yang sudah bersih tersebut. Mengapa keajaiban ini datang justru saat tidak lagi diinginkan? Sebab syarat utama untuk memegang kekuatan Tuhan adalah ketidakmauan. Selama Anda masih ingin sakti, agar dipuji, atau agar merasa hebat, Anda masih dianggap berbahaya oleh alam semesta, karena Anda masih memiliki ego. Namun, ketika Anda sudah sampai pada titik di mana Anda merasa bukan siapa-siapa, di mana Anda tidak lagi peduli apakah Anda terlihat sakti atau tidak, disitulah Anda dianggap aman untuk dititipkan amanah kekuatan. Karomah adalah hadiah bagi mereka yang sudah tidak memiliki kepentingan pribadi. Mereka yang sudah manunggal tidak akan menggunakan kekuatannya untuk pamer. Mereka menggunakannya hanya jika diperintah oleh sang pemilik melalui sinyal di hati mereka. Salah satu buah dari makrifat yang paling nyata adalah ketajaman batin atau firasat mukmin. Anda mulai bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh mata lahir. Anda bisa merasakan niat seseorang sebelum ia berbicara. Anda bisa merasakan arah takdir sebelum ia terjadi. Hal ini terjadi karena cermin batin Anda yang sudah bening mampu menangkap sinyal dari lauh mahfuz. Anda menjadi pribadi yang sangat waspada dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Namun, ketajaman ini tidak membuat Anda menjadi sombong atau merasa tahu segalanya. Sebaliknya, ia membuat Anda semakin tunduk, semakin diam, dan semakin takut untuk berbuat salah. Anda menyadari bahwa semakin besar cahaya yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus diemban. Ketahuilah, saudaraku, buah makrifat yang paling agung bukanlah bisa terbang di angkasa, melainkan istiqomah di jalan kebenaran. Karomah terbesar adalah ketika Anda mampu tetap bersabar di tengah ujian yang berat, dan tetap bersyukur di tengah kekurangan yang menghimpit. Inilah kesaktian yang sesungguhnya saat hati Anda tetap manunggal dengan kedamaian. Tuhan, meski dunia di sekitar Anda sedang porak-poranda. Banyak orang bisa melakukan hal-hal ajaib secara fisik, namun sangat sedikit yang bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Itulah sebabnya para wali selalu menyembunyikan karomahnya. Karena mereka takut orang-orang akan lebih mengagumi keajaibannya daripada mengagumi sang pencipta keajaiban. Maka, jika saat ini Anda merasa batin Anda mulai tajam, atau doa-doa Anda mulai cepat terkabul, janganlah berhenti di sana. Janganlah merasa Anda sudah sampai di tujuan. Semua itu hanyalah pemandangan di pinggir jalan perjalanan spiritual Anda. Jangan sampai Anda berhenti di pinggir jalan hanya untuk menikmati pemandangan, sementara rumah tujuan masih jauh. Fokuslah pada sang pemilik kebahagiaan, bukan pada rasa bahagia itu sendiri. Fokuslah pada Tuhan, bukan pada keajaibannya. Lalu, setelah kita merasakan buah-buah ini, bagaimana kita menjalani sisa hidup kita di dunia? Apakah kita harus terus menyepi, ataukah kita kembali ke masyarakat sebagai manusia biasa, namun dengan kesadaran yang berbeda? Di episode X10 episode penutup seri ini, kita akan membahas puncak dari segala ilmu. Pulang sebelum waktunya, menjalani hidup di dunia dengan kesadaran akhirat. Kita akan belajar cara menjadi manusia sejati yang kakinya berpijak di bumi, namun kepalanya sudah berada di keabadian. Terima kasih telah menyimak dengan penuh kesabaran. Jika Anda percaya bahwa keajaiban Tuhan akan hadir di hidup Anda tepat pada waktunya, silakan ketik kehendakmu adalah kebahagiaanku di kolom komentar.
tibalah kita di penghujung perjalanan. Setelah kita menelusuri tangga syariat, membedah noda di cermin hati, hingga mencicipi buah dari makrifat, muncul satu pertanyaan terakhir. Setelah ini, apa? Apakah kita harus meninggalkan dunia dan hidup di puncak gunung agar kesucian ini tetap terjaga? Ataukah ada cara untuk tetap menjadi manusia biasa, namun memiliki jiwa yang telah pulang ke haribaan Tuhan? Selamat datang di episode ke-10, episode final dari seri Manunggal ing Kawula Gusti. Hari ini kita akan membahas puncak dari segala ilmu spiritual, yaitu pulang sebelum waktunya, tentang bagaimana menjalani hidup di dunia dengan kesadaran akhirat yang tak terputus. Saudaraku, banyak orang yang salah mengira bahwa makrifat adalah akhir dari segalanya, sehingga mereka menjadi malas bekerja dan abai terhadap urusan dunia. Padahal, makrifat yang sejati justru membuat seseorang menjadi manusia yang paling produktif dan paling bermanfaat di muka bumi. Mengapa? Karena ia sudah tidak lagi bekerja untuk mengejar dunia, melainkan ia bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Inilah yang disebut pulang sebelum waktunya. Fisik Anda masih berada di dalam ruang dan waktu, namun ruh Anda sudah menetap di alam keabadian. Anda sudah mati dari keterikatan dunia sebelum ajal yang sesungguhnya menjemput Anda. Orang yang sudah mencapai tahap ini menjalani hidupnya dengan prinsip ingarsa sung tulada ing madya mengunkarsa tutwuri handayani. Ia hadir di tengah masyarakat bukan untuk pamer kesaktian, tetapi untuk menjadi rahmat. Jika ia seorang pedagang, ia berdagang dengan kejujuran mutlak, karena ia tahu ia sedang bertransaksi dengan Tuhan melalui tangannya. Jika ia seorang pemimpin, ia memimpin dengan keadilan, karena ia sadar ia hanyalah wakil dari Sang Maha Adil. Hidupnya menjadi sangat ringan, karena ia tidak lagi memikul beban dunia di atas pundaknya. Dunia hanya ia genggam di tangan, sementara di hatinya hanya ada satu nama, Allah. Kesadaran pulang sebelum waktunya membuat Anda melihat kematian bukan sebagai momok yang menakutkan, melainkan sebagai sebuah pertemuan yang sudah lama dirindukan. Karena setiap hari Anda sudah berlatih bertemu dengannya dalam keheningan, maka saat maut datang, ia hanya memindahkan raga Anda saja, sementara jiwa Anda sudah sangat akrab dengan suasana di sana. Inilah puncak kemenangan seorang hamba. Ia sudah merasa cukup dengan Tuhan. Ia tidak lagi bisa diperbudak oleh harta, tidak bisa diintimidasi oleh kekuasaan, dan tidak bisa dijatuhkan oleh kemiskinan. Ia adalah manusia merdeka yang sesungguhnya. Inilah rahasia Manunggal ing Kawula Gusti yang paling matang. Menjadi biasa. Di tingkat awal, orang mungkin merasa bangga dengan pengalaman spiritualnya. Namun di tingkat tertinggi, ia justru nampak seperti orang biasa pada umumnya. Ia tertawa bersama keluarga, ia berkeringat saat bekerja, ia makan dan minum seperti manusia biasa. Namun di balik kebiasaannya itu, ada sebuah sambungan yang tidak pernah putus. Di balik senyumnya, ada zikir yang terus mengalir. Di balik tindakannya, ada bimbingan ilahi yang terus menuntun. Inilah yang disebut kesunyian di tengah keramaian. Ia telah menemukan Tuhan di pasar, di kantor, dan di rumah, bukan hanya di masjid. Saudaraku, seri ini mungkin berakhir di sini, namun perjalanan spiritual Anda yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ilmu bukan untuk dihafal, melainkan untuk dirasakan dan diamalkan. Janganlah Anda merasa sudah hebat setelah menonton 10 episode ini. Tetaplah menjadi gelas yang kosong, tetaplah menjadi hamba yang butuh akan rahmat-Nya. Teruslah membersihkan cermin hati Anda setiap hari, karena debu dunia akan selalu datang selama napas masih dikandung badan. Ingatlah bahwa Manunggal bukanlah sebuah tujuan yang jauh di sana, melainkan sebuah kesadaran yang ada di sini, sekarang, di dalam denyut nadi Anda sendiri. Terima kasih telah setia menemani perjalanan spiritual ini dari episode pertama hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan husnul khotimah akhir yang indah dan penuh cinta. Jika Anda merasa seri ini telah mengubah cara pandang Anda terhadap hidup dan Tuhan, silakan bagikan video ini kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang rindu untuk pulang. Sebagai penutup, mari kita niatkan dalam hati untuk selalu hidup dalam bimbingannya.
Jika Anda siap untuk menjalani hidup dengan kesadaran baru ini, silakan ketik La ilaha illallah sebagai kalimat pengunci batin Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di perjalanan spiritual selanjutnya. Semoga kedamaian selalu menyertai jiwa Anda.